Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang. Edisi MSDM Internasional dengan topik motivasi kerja lintas budaya atau sering disebut dengan Cross Cultural Work Motivation. Namun saudara-saudara sekalian, seperti biasanya sebelum memulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang: hampir di segala aktivitas bisnis dewasa ini menggunakan teknologi yang canggih demi mengantarkan pekerjaan yang cepat dan akurat yang digerakkan oleh sumber daya manusia yang memiliki motivasi kerja yang optimal. Dalam beberapa bisnis internasional sering dijumpai permasalahan-permasalahan yang secara kompleks, dan data menunjukkan secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja di banyak pekerja adalah: saudara-saudara, yang pertama adalah rendahnya tingkat motivasi kerja. Bekerja karena adanya perbedaan berbagai budaya kerja. Yang kedua, konflik yang tidak dapat dipecahkan. Dan yang ketiga, rendahnya jiwa entrepreneurship tenaga kerja dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang keempat, kegagalan perusahaan dalam mengatur ekspatriat yang berasal dari berbagai negara. Yang kelima, saudara, belum terbentuknya karakter pemimpin antar aneka budaya ekspatriat. Dan yang keempat, kegagalan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi yang maju saat ini yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang efektif dan efisien. Kelemahan dalam mempertimbangkan produktivitas para ekspatriat disebabkan karena masalah produktivitas dan loyalitas terhadap perusahaan yang bermuara pada rendahnya motivasi kerja para ekspatriat. Seperti kita ketahui bahwa apabila dalam suatu kelompok ekspatriat yang terdiri dari berbagai macam sudut pandang terjadi suatu perselisihan, maka disinilah pimpinan akan berusaha menyamakan persepsi para ekspatriat agar memahami budaya perusahaan multinasional corporation di mana mereka bekerja. Saudara-saudara sekalian, budaya mempengaruhi perilaku, di mana budaya itu sendiri mendorong kembali manifestasi dari budaya. Peter dan Olson 98. Perilaku yang dimiliki oleh seorang ekspatriat umumnya dipandang dan ditiru atau ditolak oleh ekspatriat yang lain. Hal tersebut kemudian menjadi norma perilaku grup dan diidentifikasikan sebagai bagian dari budaya yang diperlihatkan di dalam populasi para ekspatriat. Namun saudara-saudara sekalian, jika para ekspatriat memahami dan mampu beradaptasi terhadap budaya kerja di mana ekspatriat bekerja, maka motivasi kerja dan loyalitas ekspatriat terhadap perusahaan multinasional corporation akan terbentuk yang bermuara pada keberhasilan perusahaan multinasional corporation yang bersangkutan. Selayang pandang pengertian pada prinsipnya bahwa definisi motivasi lintas budaya adalah sama, ya, pada umumnya adalah sama. Hanya saja yang membedakan arti motivasi bagi setiap individu yang berlatar belakang budaya yang berbeda dilihat dari tingkat kepuasan seseorang terhadap sesuatu yang menyebabkan mengapa seorang ekspatriat mau bekerja di luar negeri atau mengapa ia tidak mau bekerja di luar negeri. Nah, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama, arah perilaku kerja untuk mencapai tujuan, dan kekuatan perilaku, seberapa kuat usaha individu dalam bekerja di lingkungan yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, motivasi merupakan penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi untuk melakukan sesuatu adalah upaya untuk mencapai sesuatu tujuan, sedang motivasi untuk tidak melakukan sesuatu adalah
tindakan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena merasa tidak perlu untuk dilakukan. Motivasi juga biasa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju suksesnya dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Nah, saudara-saudara sekalian, seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, motivasi dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi. Orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seseorang melakukan hobinya. Saudara-saudara sekalian, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seseorang termotivasi, seperti status ataupun kompensasi. Saudara-saudara sekalian, the nature of motivation. Motivasi adalah keadaan internal yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku yang diarahkan pada tujuan. Hal ini sering dipahami sebagai kekuatan yang menjelaskan mengapa manusia atau hewan memulai, melanjutkan, atau menghentikan perilaku tertentu pada suatu waktu tertentu. Nah, ini adalah fenomena yang kompleks dan definisi pastinya mencapai perdebatan. Universalis assumption. Universalis merupakan proses motivasi yang bersifat universal. Semua yang termotivasi untuk mengejar tujuan nilai mereka. Proses yang bersifat universal merupakan budaya yang mempengaruhi konten yang spesifik dan mengejar tujuan yang akan dicapai. Motivasi setiap budaya berbeda jenis. Asumsi pada konten yang dan proses. Konten teoritis atau net theories of motivation, yaitu teori yang menjelaskan motivasi kerja dalam hal apa yang membangkitkan energi atau memulai terhadap perilaku seorang ekspatriat. Proses teoris of motivation yaitu teori yang menjelaskan motivasi kerja dengan bagaimana perilaku ekspatriat dimulai, diarahkan, dan dihentikan. Bagaimana pandangan motivasi dalam organisasi model tradisional? Saudara-saudara sekalian, model motivasi tradisional dihubungkan dengan tokoh Frederick Taylor dengan aliran manajemen ilmiah. Sesuai dengan aliran ini, aspek yang sangat penting dari pekerjaan para manajer adalah bagaimana membuat para ekspatriat bisa menjalankan pekerjaan mereka yang membosankan dan berulang-ulang dengan cara yang paling efisien. Alat motivasi ini didasarkan alat anggapan bahwa para karyawan atau ekspatriat sebenarnya adalah pemalas dan bisa didorong hanya dengan imbalan uang. Saudara-saudara sekalian, ya, model hubungan manusiawi Elton Mayo dan peneliti tentang hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak sosial yang dialami mereka dan kebosanan serta rutinitas pekerjaan merupakan hal-hal yang mengurangi motivasi mereka dalam bekerja. Perusahaan mencoba untuk mengakui kebutuhan sosial para karyawan atau ekspatriat dan mencoba memotivasi mereka dengan meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Meskipun demikian, tujuan para manajer adalah tetap sama seperti dalam model tradisional, yaitu agar para ekspatriat mau menerima kondisi kerja yang diciptakan oleh para manajer. Nah, model sumber daya manusia. Tugas manajer dalam model ini bukanlah yang menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai
dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, sifat-sifat motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk jasmani sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Di antara insting yang penting adalah pemeliharaan, mencari makan, ya, melarikan diri, berkelompok, mempertahankan diri, rasa ingin tahu, dan membangun. Freud berpendapat bahwa insting memiliki 4 ciri. Saudara-saudara, yang pertama, tekanan. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi individu untuk meningkatkan bertingkah laku. Nah, semakin besar energi dalam insting, maka tekanan terhadap individu maka semakin besar pula. Yang kedua, sasaran. Sasaran insting adalah kepuasan atau kesenangan. Kepuasan tercapai apabila tekanan energi pada insting berkurang. Nah, saudara-saudara sekalian, objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting. Hal-hal yang memuaskan insting tersebut dapat berasal dari luar individu atau dari dalam individu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Menurut beberapa ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologis saja, tetapi juga faktor-faktor sosial. Perilaku manusia terpengaruh ada 3 komponen terpenting seperti yang pertama, saudara-saudara sekalian, komponen efektif. Komponen efektif adalah aspek emosional. Komponen ini terdiri dari motivasi sosial, sikap, dan emosi. Yang kedua, komponen kognitif. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang terkait dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, komponen kognitif. Komponen kognitif adalah terkait dengan kemauan dan kebiasaan bertindak. Saudara-saudara sekalian, terapan motivasi. Yang pertama, job design. Job design adalah proses yang menghubungkan tugas khusus dengan pekerjaan dan menentukan teknik, peralatan, dan prosedur yang harus digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Prinsip job design mengelompokkan masalah menjadi 1. Pekerjaan melebihi batas, work overload. Yang kedua, pekerjaan yang tidak memenuhi batas, work underload. Dan yang ketiga, pengulangan atau repetitiveness. Yang keempat, keterbatasan kerja, limited control over work. Dan yang selanjutnya, isolation. Yang berikut, kerja shift work. Yang berikut, keterlambatan dalam mengisi posisi yang kosong, delays in filling vacant position. Kemudian, jam kerja yang berlebihan atau excessive working hours. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, keterbatasan pengertian dari proses kerja. Saudara-saudara sekalian, good job design, ya, menghasilkan input yang baik bagi pekerja. Pekerja harus memiliki pilihan untuk kebutuhan persoalan, kebiasaan kerja, dan kenyamanan dalam dunia kerja. Selanjutnya, membentuk pemikiran pekerja mengenai accomplishment atau pencapaian. Pekerja mengetahui tugas apa dan bagaimana menyelesaikannya. Tersedianya jadwal kerja dan istirahat. Menyediakan feedback bagi pekerja. Dan yang keenam, meminimalkan energi yang dikeluarkan dengan penghargaan yang diterima. Dan yang ketujuh, keseimbangan kerja. Nah, saudara-saudara sekalian, pendekatan dalam job design, job enlargement, praktek yang memperluas isi dari pekerjaan yang meliputi jenis dan tugas dalam tingkat yang sama, sehingga job enlargement seharusnya dapat menambah kesenangan untuk pekerja, tetapi tidak diwajibkan memberikan pekerjaan tanggung jawab lebih. Nah, yang pertama, job rotation. Yang kedua, job enrichment. Dan yang ketiga, job work design atau job engineering. Nah, socio-technical job design.
Tujuan dari desain ini adalah untuk mengintegrasikan teknologi baru ke tempat kerja sehingga pekerja atau karyawan dapat memahami dan dapat menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Teknologi baru sering membuat orang untuk belajar metode baru dalam bekerja, dan biasanya akan terjadi penolakan. Tetapi setelah desain kerja ini dapat diaplikasikan, pekerjaan akan menjadi jauh lebih efisien dan lebih cepat. Tapi sistem ini juga bukan tanpa celah. Kelemahan sistem ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran supervisor dan penasehat spesialis kadang dihilangkan. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, pergerakan pekerja antar kelompok bekerja dengan tingkat otonomi yang tinggi mungkin sulit, maka dapat menghapus beberapa fleksibilitas manajemen. Yang ketiga, kesulitan kadang dihadapi dalam pelaksanaan situasi kerja tertentu. Dan yang keempat, tidak semua organisasi perusahaan bisa menerima desain kerja partisipatif karena sangat memakan banyak waktu. Dan yang kelima, saudara-saudara klien, tim multifungsi untuk menghasilkan inovasi produk banyak digunakan perusahaan Amerika, Jepang, dan perusahaan Eropa yang sukses dibandingkan konsep kerjasama tim lain. Work centrality. Saudara-saudara sekalian, work centrality. Pemusatan kerja atau work centrality adalah keyakinan normatif tentang nilai dan pentingnya pekerjaan dalam figurasi kehidupan seseorang, dan itu merupakan fungsi dari keadaan budaya masa lalu seseorang atau sosialisasi. Value of work. Nah, nilai pekerjaan atau value of work adalah bahwa nilai dari apa yang kita kerjakan sebenarnya sangat tergantung kepada cara berpikir kita terhadap pekerjaan itu. Sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, jika kita memahami bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari sebuah perencanaan besar, atau bahwa pekerjaan itu adalah proses menuju terwujudnya sesuatu yang besar, maka tidak akan ada lagi perasaan kecil dalam hati kita ketika mengerjakan pekerjaan itu. Saudara-saudara sekalian, kepuasan kerja. Nah, setiap orang dalam menjalani kehidupan bekerja tentu memerlukan atau membutuhkan kepuasan akan apa yang telah dihasilkannya. Kepuasan kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dengan mana para ekspatriat memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Saudara-saudara sekalian, Davis 1996 menyatakan bahwa job satisfaction is about of workers about their job whether they are satisfied or not. Pernyataan Davis tersebut didukung oleh Allen 1997 yang menyatakan bahwa satisfaction is the most important thing in human resources management, no matter how effective the human resource plans, control, and resource. If they do not do their job in heavily strong effort, then company will not harvest optimal achievement. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan begini, kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Betapapun sempurnanya proses perencanaan, pengawasan, dan penelitian, apabila ekspatriat tidak mengerjakan dengan rasa senang, maka perusahaan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kepuasan kerja daripada ekspatriat dibagi menjadi dua kelompok, atau menurut Filippo 1999, yakni yang pertama, kepuasan pada dimensi intrinsik, merupakan kepuasan yang diperoleh individu dari pelaksanaan pekerjaannya. Yang kedua, kepuasan ekstrinsik adalah kepuasan yang didapat dari pihak eksternal. Artinya kebutuhan, dorongan, tindakan, kepuasan terus berputar dari kebutuhan, dorongan, tindakan, kepuasan, kebutuhan, dan selanjutnya berputar selama periode tertentu. Di sini digambarkan hubungan antara kebutuhan dan tindakan. Saudara-saudara sekalian, unsur-unsur kepuasan kerja. Kirchner 1995 mengemukakan bahwa aspek-aspek kepuasan kerja dari hasil penelitian terdiri dari
Yang pertama, imbalan, yakni sejumlah imbalan yang diterima dan dirasakan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, pekerjaan, yakni keadaan di mana tugas pekerjaan dianggap menarik, memberikan kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, peluang, yakni tersedianya kesempatan untuk maju. Yang keempat, supervisi, yakni kemampuan supervisi untuk menunjukkan minat dan perhatian terhadap para ekspatriat. Dan yang terakhir, rekan kerja, yakni keadaan di mana rekan kerja menunjukkan sikap bersahabat dan mendorong atau saling mendorong. Reward system, ya. Manajer dimanapun pasti menggunakan sistem ini sebagai penyemangat, ya. Sekali lagi, reward system, ya. Manajer dimanapun pasti menggunakan sistem ini sebagai penyemangat bagi para ekspatriat agar bekerja dengan baik. Nah, ada dua model, ya. Ada beberapa model penghargaan, yakni yang terjadi di beberapa perusahaan. Yang pertama, bisa dihitung dengan uang, contohnya kenaikan gaji, bonus, serta saham perusahaan. Yang kedua, saudara-saudara, tidak bisa dihitung dengan uang, contohnya tanggap atau pengakuan kekuasaan. Dan yang ketiga, jadi jika perusahaan A memperlakukan reward system dengan kenaikan gaji ataupun bonus, perusahaan B mungkin saja memperlakukan reward system yang lain. Artinya untuk masing-masing perusahaan tidak ada yang sama persis dalam melaksanakan program ini. Insentif dan culture. Insentif keuangan untuk memotivasi para ekspatriat sangat sering digunakan di negara yang memiliki populasi penduduk yang tinggi. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang mencoba menghubungkan kompensasi dengan performa kerja. Saudara-saudara sekalian, ya, ada dua variasi sistem insentif yang berlaku saat ini, yaitu yang pertama, sistem insentif individu, maksudnya pekerja dibayar langsung sesuai performa kerja yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, sistem di mana karyawan atau ekspatriat mendapatkan bonus perorangan berdasarkan goal kerja perusahaan. Saudara-saudara sekalian, banyak budaya yang menggunakan dasar kompensasi berdasarkan keanggotaan kelompok. Contohnya adalah sebuah sistem bonus, ya, berbasis individu untuk sales representatif di sebuah multinational corporation di Amerika diperkenalkan ke anak perusahaan mereka di Denmark, lalu ditolak oleh bagian penjualan mereka. Hal ini dikarenakan dengan sistem bonus, ya, berbasis individual adalah salah satu pihak yang merasa diuntungkan. Selain itu, para karyawan atau ekspatriat juga merasa mereka berhak menerima bonus yang sama jumlahnya. Pekerja perusahaan minyak di Indonesia menolak sistem pembayaran setiap pekerjaan yang dilakukan karena mereka merasa beberapa kelompok kerja dapat mendapatkan bayaran lebih besar dari yang lain. Nah, sebagian besar pekerjaan di banyak negara lebih termotivasi oleh sesuatu yang justru tidak berhubungan dengan uang. Contoh konkretnya adalah, pertama, penghargaan yang paling penting di 40 perusahaan elektrik multinasional berhubungan erat dengan pengakuan dan prestasi kerja. Nah, saudara-saudara kan lihat. Yang kedua, terpenting adalah kenaikan kemampuan di lingkungan dan kondisi kerja, termasuk jam kerja dan waktu pemberian gaji. Saudara-saudara sekalian, berikut adalah contoh negara-negara multicultural dengan sistem reward masing-masing. Karyawan di Prancis dan di Italia menilai keamanan kerja merupakan hal yang sangat penting, di mana di pekerja di Amerika Serikat menilai hal tersebut tidak terlalu penting. Yang kedua, karyawan di Skandinavia menilai tingkat kepedulian terhadap sesama dan kebebasan pribadi adalah hal yang penting, sementara mereka tidak terlalu mementingkan kemajuan kerja mereka. Nah, yang ketiga, pekerja di Jerman menganggap tingkat keamanan, tunjangan, dan kemajuan kerja adalah hal yang sangat penting. Dan yang keempat, pekerja di Jepang menempatkan kondisi kerja yang baik dan lingkungan kerja yang menyenangkan sebagai prioritas utama kerja mereka, tetapi kemajuan pribadi mereka cukup rendah. Nah,
Saudara-saudara sekalian, beberapa aspek yang berpengaruh terhadap motivasi kerja ekspatriat, yaitu yang pertama, rasa aman dalam bekerja. Dua, mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif. Ketiga, lingkungan kerja yang menyenangkan. Empat, penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan yang adil dari manajemen. Nah, sumber-sumber motivasi ada 3 faktor, yaitu yang pertama, saudara-saudara sekalian, kemungkinan untuk berkembang. Yang kedua, jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, ini kan dapat dilihat seberapa besar, tinggi, ataupun seberapa tingginya loyalitas mereka terhadap perusahaan. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan yang pertama, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Yang kedua, motivasi merupakan penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi untuk melakukan sesuatu adalah upaya untuk mencapai sesuatu tujuan. Sedang motivasi untuk tidak melakukan sesuatu adalah tindakan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena merasa tidak perlu untuk dilakukan. Kesimpulan yang ketiga, saudara sekalian, motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk pencapaian suatu tujuan. Nah, seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Sehingga inilah sebagai faktor pendorong bagi ekspatriat tersebut di lingkungan kerjanya. Dan yang keempat, kesimpulan yang keempat, motivasi dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi. Orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seseorang termotivasi, seperti status ataupun kompensasi. Saudara-saudara sekalian, demikian materi tentang pemeliharaan hubungan kerja lintas budaya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, Anda dapat menghubungi saya pada channel ini. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih.